Shalom, Shalom, Yahowu, Yahoo. jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali bertemu di ibadah live streaming kita, ibadah jemaat BNKP Depok. Pada hari Minggu 14 Juni 2020. Kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kita masih diberikan kehidupan yang sungguh luar biasa. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Saat ini mari kita panjatkan syukur di hadapan Tuhan kita dengan memuji memuliakan namanya. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita ada saat ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Nya kepada kita umat-Nya. Mari kita panjatkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan nama Tuhan dengan mengulang lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. katakan aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah berhimpun di tempat dan di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah mulut kami untuk bersyukur. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Dan bukalah mata iman kami, ya Tuhan, untuk melihat kemuliaan kasih-Mu. Di sini kami memohon, tolonglah kami menghayati dan memperlakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ajarlah kami agar selalu berdoa kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Allah, jagalah dan lindungilah kami
selama kami hidup di dunia ini, sampai kami masuk ke dalam hidup kekal, di mana kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, mari kita lebih sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan mengatakan, "Denganmu Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih sungguh bersorak-sorak memuji memuliakan namanya. Haleluya. Kita takkan pernah ragu, kita takkan pernah takut. Bersama Tuhan kita akan maju, dan bersama Tuhan kita akan menang, saudara-saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sorak-sorai. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa
untuk membayar kembali. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Untuk mengenal diri, maka perlu bercermin dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian melewati badai. Mari kita angkat pujian ini dengan kerelaan hati kita. Lingkupiku dengan kasih-Mu Tuhan, hadapi kehidupan ini. Bawaku terbang dengan sayap fajar, jauh tinggi bagai raja wali. Mari kita ulang lagi dari awal lebih sungguh. Lingkupiku dengan kasih-Mu Tuhan, hadapi kehidupan ini. Bawaku terbang dengan sayap fajar, jauh tinggi bagai raja wali. Ku tenang bersama-Mu melewati badai, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, menyaksikan kuasa-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Allahku. Ku tenang bersama-Mu melewati badai, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, Menyaksikan kuasa-Mu Tuhan, menyaksikan kuasa-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Allahku. Ku bersyukur ya Allahku. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tak sempatasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami, dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan mengaku dosa masing-masing 1-2 menit.
Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian dengan mengatakan sungguh indah. Saudara-saudara yang terkasih, tiada yang lebih indah dari Tuhan. Tiada yang lebih indah dari kasih Tuhan yang selalu hadir untuk kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh kerelaan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu kepada kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar Tuhan. besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Jemaat duduk kembali. Sebagai orang-orang yang telah dibersihkan, diampuni, disucikan oleh Tuhan, kita dipanggil hidup sebagai anak-anak terang. Oleh karenanya, dengarkan sabdanya sebagai pelita dan penuntun dalam hidup sehari-hari. Mari kita membacakan firman Tuhan yang kedua yang diambil dari Roma 1 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Beginilah firman Tuhan.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingatkan kita firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dikumpulkan sambil bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan, bersorak-sorai. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lebih sungguh lagi saudara-saudara, mari kita bersorak-sorai mengangkat pujiannya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang maha baik. Bapa di surga, kembali kami haturkan syukur di hadapan-Mu Bapa, di mana persembahan syukur yang boleh kami kembalikan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan seminggu lamanya Tuhan telah melimpahkan kepada kami jemaat-Mu BNKP Depok. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau selalu memberkati jemaat-Mu, baik dalam setiap pekerjaan mereka,
setiap rencana mereka Bapa di surga. Tuntunlah kiranya kehidupan kami Bapa di surga, sertai setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami selalu memberikan yang terbaik di hadapan Engkau Bapa di surga. Terimalah kiranya Tuhan persembahan kami, agar menjadi berbau harum di mezbah-Mu yang kudus ini Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersyukur di hadapan Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan kerelaan hati, dengan penuh sungguh-sungguh, memuji memuliakan nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau Tuhan. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan waktu bagi kami saat ini untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu.
Biarlah setiap pujian kami hari ini Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang berbicara bagi kami untuk mengajar, membimbing, dan menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami bacakan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap mendengarkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada Minggu 14 Juni 2020 terambil dari Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kubuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kebenaran firman Tuhan berbicara bagi kita di bawah tema jauhilah ketamakan. Jauhilah ketamakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, fakta telah membuktikan bahwa harta kekayaan seringkali membuat seseorang menjadi sombong dan tinggi hati. Seringkali mereka lupa bahwa semua itu ada karena anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan mereka. Dan hal ini juga diakui oleh Daud nanti kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 12 dikatakan, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Sehingga tidak adalah alasan bagi kita sesungguhnya, atau tidak ada alasan apapun bagi kita untuk bermegah
atau meninggikan diri pada harta kekayaan. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, memang menunjukkan bahwa keinginan yang berlebihan terhadap harta benda akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak dengan ceroboh. Hal ini juga nanti dapat kita lihat di dalam kehidupan seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Hanya karena 30 uang perak, maka ia menjual gurunya sendiri atau ia menjual Yesus. Ini juga nanti kita baca dalam Matius 26 ayat 15. Dan bahkan Yohanes sendiri juga menuliskan di dalam Yohanes 12 ayat 6 bahwa Yudas ini adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang kas yang dipegang. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita memperhatikan juga di dalam Perjanjian Lama mengenai kasus Gehazi yang adalah hamba Elisa. Naamah mau memberikan kepada Elisa atas kesembuhan yang dimilikinya berupa uang atau harta. Tetapi kita melihat di sana Elisa menolak untuk menerima pemberian Naaman. Namun saudara, Gehazi dengan diam-diam menerima pemberian Naaman tanpa sepengetahuan Elisa. Lalu apa yang terjadi nanti dalam kehidupan Gehazi? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27 nanti. Hukuman Tuhan juga jatuh ke atasnya. Ini menunjukkan bahwa ia lebih menginginkan harta benda secara berlebihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan orang kaya yang bodoh yang disampaikan Tuhan Yesus pada nats yang kita baca hari ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan seorang dari antara orang banyak yang mengikuti dia dan mendengarkan pengajaran dari. Dalam perumpamaan ini ada 2 hal atau 2 bagian yang disampaikan. Yang pertama, kalau kita lihat nanti di bagian ayat 13 sampai ayat 15 yang kita bacakan tadi, kita lihat di sana percakapan Yesus dengan orang ini. Khususnya di ayat 13 menjelaskan bahwa permohonan orang itu kepada Yesus agar warisan dapat diperolehnya. Bagian ini saudara memiliki beberapa indikasi atau asumsi. Asumsi yang pertama yaitu orang ini mempunyai hak atas warisan dari milik pusaka kaum keluarganya, akan tetapi saudaranya tidak mau memberikan bagiannya, sehingga ia meminta kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara ini. Kemudian asumsi yang kedua, orang itu sama sekali tidak mendapatkan warisan dengan saudaranya, mendapat warisan, sedangkan saudaranya mendapatkannya. Karena itu ia berharap agar saudaranya mau berbagi dengannya. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu, orang ini sudah mendapat bagian atau warisan sesuai dengan haknya, tetapi ia lebih menginginkan lebih lagi bagian warisan itu dengan cara mengambil bagian saudara. Saudara yang terkasih, indikasi terakhir ini lebih cocok. Karena dalam ayat 15 nanti kita melihat di sana Yesus memperingatkan orang itu dan mereka semua yang mendengarkan pada saat itu bahwa sumber kehidupan bukan dari kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi dari Allah itu sendiri. Hal ini dikatakan oleh Yesus karena ada ketamakan, ada keinginan seseorang untuk memperoleh harta benda secara berlebihan.
Memang di sini kita melihat Yesus sendiri menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang hakim, atau dengan kata lain, Yesus menolak menyelesaikan persoalan harta warisan yang sedang dihadapi oleh salah seorang pendengar. Sebenarnya dalam kisah ini Yesus tidak mempersoalkan harta sebagai suatu masalah. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah sikap hati manusia terhadap harta. Itu nanti kalau kita baca di ayat ke-15 yang menekankan bahwa sikap tamak adalah akar atau inti masalah dari harta warisan ini. Dan ini nanti kalau kita hubungkan dengan ayat 22 sampai ayat 34, di sana sebenarnya Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mendengarkan pada saat itu, bahwa mencari kerajaan Allah memberikan jaminan kehidupan. Bukan mencari harta dunia. Sebab kelimpahan harta materi tidak memberikan sebuah jaminan di dalam kehidupan manusia. Melainkan hanya di dalam Allah adalah sebuah jaminan. Yang kedua yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah pengajaran Yesus di ayat ke-16 sampai di ayat yang ke-21. Lukas di sini menjelaskan bahwa Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan suatu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Yesus menunjukkan dalam Lukas 16 ayat 21 bahwa orang yang sepanjang hidupnya mencari kekayaan duniawi, suatu saat akan diambil Allah darinya. Dalam perumpamaan ini atau dalam kisah ini mengisahkan bagaimana orang kaya ini mendapatkan suatu hasil panen yang sangat berlimpah ruah. Sehingga ia merencanakan untuk merombak tempat penyimpanan hasil panennya menjadi lebih besar lagi, demi menampung hasil panen yang didapatkan. Menariknya saudara, dalam perumpamaan ini kita melihat adalah dia mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia sendiri merasa aman apabila semua rencananya berhasil direalisasikan. Ya. Bahkan kalau kita memperhatikan di sini bahwa cara pandang orang ini hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Ya. Hanya tertuju kepada dirinya sendiri dengan memiliki materi atau dengan mengumpulkan atau menimbun harta kekayaan sendiri. Itu nanti kalau kita baca di ayat yang 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dan orang ini tidak tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang seharusnya kelimpahan itu digunakan juga untuk menolong sesamanya. Tetapi dalam perumpamaan ini, kita tidak melihat hal itu. Tetapi justru yang diutamakan adalah bagaimana kekayaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks ini apa yang menjadi perenungan bagi kita? Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang tidak ingin menjadi orang kaya? Semua orang pasti menginginkannya. Kaya berarti memiliki uang banyak dan harta yang melimpah. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang menempuh jalan yang salah
guna mewujudkan keinginan menjadi orang kaya. Kalau kita memperhatikan di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berlomba-lomba menimbun kekayaan dan memperkaya diri sendiri meski ia mendapatkan itu dengan cara yang tidak halal atau melanggar hukum. Kita lihat di negeri kita sendiri korupsi, kolusi, manipulasi, sampai ada orang yang membobol bank. Bahkan ada orang yang melakukan dengan cara-cara kasar, merampok, bahkan sampai dengan cara-cara yang halus. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi mendapatkan harta, orang merelakan harga diri. Orang merendahkan harga dirinya sendiri. Bahkan di tengah-tengah penderitaan seperti yang kita alami saat ini juga, yaitu wabah COVID yang sedang melanda negeri kita dan dunia saat ini. Tidak terkecuali ada orang-orang tertentu juga yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri. Mengambil keuntungan di tengah kesulitan sesamanya. Saudara yang kasihi Tuhan, dalam kebenaran ini, Tuhan tidak melarang seseorang menjadi kaya. Bahkan ia sendiri ingin memberkati umatnya. Yang tidak dikehendaki Allah adalah ketika kita menjadi sombong dan hati kita terikat dengan harta kekayaan itu. Karena kalau kita baca dalam ayat 15 tadi, dikatakan di sana, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi sia-sialah kekayaan itu. Atau selanjutnya kita bertanya begini, berapa lamalah kita hidup di dunia ini? Sadarkah kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara? Lalu bagaimana dengan harta kita? Kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, Ayub di sana berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam. Lalu coba kita perhatikanlah orang yang kaya ini yang sudah kita bacakan tadi. Mengapa orang kaya ini disebut orang kaya yang bodoh? Karena ia menganggap bahwa harta kekayaan adalah segala-galanya dalam hidupnya. Ia lupa bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada satu sen pun yang dia akan bawa ketika meninggalkan dunia ini. Saudara, semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 89 ayat 12 berkata, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkau yang mendasarkannya. Itu artinya sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambilnya bagi kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam perumpamaan ini, bagi orang kaya itu, kesenangan jasmani, kepuasan tubuhnya adalah segala-galanya. Ia lebih mementingkan tubuhnya daripada mementingkan jiwanya. Padahal ia lupa bahwa yang terpenting dalam hidupnya itu adalah jiwanya, bukan tubuhnya. Ia lupa bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 17,
Rasul Paulus pernah berkata kepada Timotius, bahkan sekaligus memperingatkan Timotius, agar orang kaya jangan tinggi hati dan berharap pada segala sesuatu yang tentunya akan hilang. Bahkan dalam Matius 6 ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Saudara, tidak salah memiliki uang yang banyak atau harta yang berlimpah. Tetapi jangan sampai membuat kita lupa segala-galanya. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan menganggap remeh tentang kebutuhan jiwa kita. Kita harus ingat di ayat yang ke-20 dan 21, apa yang dikatakan di sana tadi yang kita bacakan. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sekali lagi, pada saat kita meninggalkan dunia ini, tidak sepeser pun uang atau harta kekayaan kita akan bawa. Oleh karena itu kita camkanlah ini. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semua kekayaan itu akan menjadi sia-sia. Kalau pada akhirnya kita harus mengalami kebinasaan yang kekal. Apalah gunanya kita memiliki harta yang berlimpah, tetapi akhirnya juga kita mengalami kematian kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat 9 nanti dikatakan, apalah gunanya memiliki harta berlimpah jika akhirnya harus mengalami kebinasaan kekal. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan harta, bukan untuk diri kita sendiri. Selain daripada itu saudara, dampak daripada ketamakan adalah merugikan diri sendiri. Dan bukan hanya merugikan diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi merusak juga hubungan persaudaraan kita dalam keluarga. Bahkan yang terpenting seperti yang saya utarakan dari atas tadi, bahkan merusak hubungan kita dengan Allah. Alkitab mencatat bahwa orang yang tamak dibenci oleh Allah. Dan Allah akan melaksanakan atau menyatakan penghukuman bagi orang-orang yang tamak. Baik di masa hidupnya di dunia ini maupun pada masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan sangat penting sekali seseorang itu berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Memiliki kelimpahan harta tidaklah masalah. Tetapi menyerahkan hidup dikendalikan oleh kekayaan atau harta, itulah yang bermasalah. Karena memiliki harta yang berlimpah Bapak Ibu Saudara tidak akan memberikan kuasa apapun atas hidup kita, atau tidak menjamin hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Allah yang menjadi terutama dan utama dalam hidup kita, bukan kekayaan. Apalagi kekayaan menggantikan posisi Allah dalam kehidupan kita. Jadi mengutamakan Allah.
Jangan gantikan posisi Allah dalam hidup kita dengan kekayaan. Jangan gantikan posisi Allah dalam hidup kita dengan materi yang sudah kita miliki. Karena semua materi yang kita miliki itu berasal daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjauhi sikap ketamakan dalam hidup kita. Tetapi marilah kita belajar mencukupkan diri dengan pemberian Allah dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur atas pemberian Allah bagi kita. Marilah kita belajar untuk terus mempersembahkan kepada Tuhan pemberiannya di dalam kehidupan kita. Biarlah semua apa yang kita dapatkan dalam hidup kita ini, kita jadikan kembali menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan, bukan juga untuk menjatuhkan sesama, bukan juga untuk merendahkan sesama, tetapi kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini memberikan peringatan bagi setiap kita untuk menjauhi sikap ketamakan di dalam kehidupan kita. Utamakanlah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati setiap kita, kalau Tuhan sudah melimpahkan anugerahnya bagi kita, jangan berkata, itu karena aku. Tapi katakanlah, itu karena Tuhan. Karena itu, saya kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kembalikan untuk menolong sesama. Manfaatkanlah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita ke hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan ke hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya ayat hafalan bagi kita dalam Amsal 22 ayat 22 berkata, janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Artinya Bapak Ibu Saudara, semua harta yang kita miliki, semua hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, ya, baik materi, baik intelijensi, baik apapun yang ada dalam diri kita saat ini, janganlah kita gunakan untuk merendahkan sesama kita. Janganlah kita gunakan untuk mencelakai sesama kita. Janganlah kita gunakan untuk memfitnah sesama kita. Tetapi gunakanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Di ayat hafalan ini, Amsal 22 ayat 22 berkata, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kita bersama-sama 3 ya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan mengingatkan setiap kami untuk menjauhi sikap ketamakan di dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan, ketamakan itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Seringkali ketamakan itu membuat kami menyakiti sesama kami. Seringkali ketamakan itu kami manfaatkan untuk kebanggaan diri kami. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami agar kami tidak menggunakan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami untuk merendahkan atau meninggikan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus mengajar kami dan memimpin setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut, camkan, dan berkomitmen untuk menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bernyanyi,
serukan namanya. Mari kita angkat pujian dengan sorak-sorai. Mari kita panjatkan pujian ini dengan sorak-sorai. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Hendaklah setiap orang menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian, Aku Percaya. Kita yakin dan percaya, tiada Tuhan selain Tuhan. Yakin dan percaya betapa Tuhan mengasihi kita umatnya. Mari kita angkat pujian ini dengan kerelaan hati kita, dengan sungguh-sungguh. Katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengizinkan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini, Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka melaksanakan ibadah saat ini di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal itulah yang memberkati mereka, menolong dan menyertai mereka Tuhan. Biarlah limpahan kasih dan anugerah-Mu tercurah atas mereka. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang berada di tengah-tengah kesulitan saat ini, yang mengalami berbagai pergumulan hidup, beban, masalah. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap jeritan hati mereka. Dengarkanlah pergumulan mereka ya Tuhan. Jika ada di antara mereka yang berbeban berat oleh karena masalah yang menghimpit mereka, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau yang menolong dan memampukan mereka Tuhan, memikul beban saat ini. Jika mereka berada dalam keadaan sakit, kami mohon di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan terjadi dan jamahan tangan Tuhan yang tercurah atas mereka. Jika mereka berada dalam kesulitan hidup oleh karena kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan kontrakan dan yang lainnya Tuhan, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang mencukupkan atas mereka. Sediakanlah berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan tidak mengalami kekurangan, tidak hidup di tengah-tengah penderitaan. Tolong mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak yang belajar di rumah. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka.
sehingga mereka juga boleh mengikuti seluruh proses belajar di rumah saat ini oleh karena situasi yang sedang kami hadapi atau terjadi di negeri kami, yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan proses belajar di tempat mereka atau di sekolah mereka. Kami berdoa untuk setiap pengajar secara online yang disampaikan oleh guru, ya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka juga boleh menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak didik yang belajar dari rumah, mereka boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan saat ini oleh karena situasi. Ya Bapa di sorga, tolong bukalah jalan bagi mereka. Kami tahu bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tahu Tuhan bagimu tidak ada satupun yang sulit. Engkau pasti menyediakan kebutuhan bagi anak-anak. Saat ini Bapak kami berdoa juga untuk situasi negara bangsa kami, khususnya di tengah-tengah wabah COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi virus ini, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Sekalipun saat ini Tuhan belum ada vaksin untuk menyembuhkan virus ini, tetapi kami percaya melalui tindakan-tindakan medis yang dilakukan bagi mereka, bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat saat ini, boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka juga boleh mengambil kebijakan yang tepat untuk bangsa kami. Seluruh tenaga kesehatan saat ini yang menjadi garda terdepan dalam menangani virus ini, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong mereka, sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, sekalipun mereka harus meninggalkan keluarga mereka untuk merawat saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Depok, yang saat ini sedang melaksanakan juga PSBB proporsional. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, sehingga pelaksanaan pembatasan sosial berskala proporsional saat ini yang dilaksanakan di RT RW, Tuhan Yesus berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin kota kami Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, untuk juga mengambil kebijakan yang tepat. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, berdoalah untuk kota di mana kamu berada, karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan-Mu juga. Kami berdoa seluruh masyarakat bangsa kami, Tuhan Yesus berikan hikmat bagi bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan, sehingga boleh taat melakukan seluruh himbauan, seluruh petunjuk, seluruh protokol kesehatan saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk ke seluruh kegiatan pelayanan kami, baik di jemaat maupun di tingkat resor dan sinodal. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menolong, dan Engkau yang memimpin kami semua. Bahkan persiapan-persiapan kami dalam memulai melaksanakan ibadah di bulan Juli nanti, bahkan dalam proses pengurusan surat-surat izin di kecamatan untuk diperbolehkan melaksanakan ibadah di bulan Juli. Kami mohon ya Tuhan berkati. Dan berkati juga kami seluruh umat BNKP Depok, sehingga dalam menjalani
tatanan kehidupan yang baru ini, di era saat ini, kami boleh melaksanakan dengan baik. Dan sungguh Tuhan, kami boleh taat dan melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan atau aturan-aturan yang berlaku saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami mau pulang. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Saat teduh sejenak. Selesai. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo.